Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas tentang materi meningkatkan percaya diri. Pernahkah kalian merasa grogi dan kehilangan kata-kata saat dihadapkan pada orang banyak? Kemudian merasa bingung harus berbuat apa ketika di hadapan orang banyak, padahal sebelumnya sudah dipersiapkan? Nah, kalian merasa tidak percaya diri. Apa itu pengertian percaya diri? Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Individu yang percaya diri, yakin atas kemampuan mereka sendiri, serta memiliki pengharapan yang realistis, bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya. Selain itu, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain. Kepercayaan diri yang dilatih sejak masa tumbuh kembang anak diharapkan akan melahirkan pribadi yang yakin atas dirinya, kompeten, dan menghargai dirinya secara sehat dan positif. Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada kemampuannya, karena itu sering menutup diri. Rasa percaya diri tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Kepercayaan diri tumbuh dari proses interaksi yang sehat di lingkungan sosial individu dan berlangsung secara kontinu dan berkesinambungan. Rasa percaya diri tidak muncul begitu saja pada diri seseorang. Ada proses tertentu di dalam pribadinya, sehingga terjadilah pembentukan rasa percaya diri. Tak jarang seseorang kesulitan memiliki rasa percaya diri, sehingga menemukan beberapa hambatan dalam bergaul. Dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, biasanya orang percaya diri akan lebih mudah berbaur dan beradaptasi dibandingkan dengan yang tidak. Karena mereka memiliki pegangan yang kuat, mampu mengembangkan motivasi, serta penuh keyakinan terhadap peran yang dijalaninya. Untuk itu, alangkah lebih baiknya agar yakin menerima dan menghargai diri sendiri secara positif, yakin akan kemampuan diri sendiri, optimis, tenang, aman, dan tidak perlu ragu dalam menghadapi masalah. Berdasarkan paparan tentang percaya diri, kita juga bisa membuat semacam kesimpulan bahwa percaya diri adalah kondisi mental atau psikologi seseorang di mana individu dapat mengevaluasi keseluruhan dari dirinya sehingga memberi keyakinan kuat pada kemampuan dirinya untuk melakukan tindakan dalam mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Seperti contoh, pada saat kita ingin berbicara di depan umum, maka kita harus menyiapkan mental dan fisik kita dalam menghadapi banyak orang. Kita harus mempunyai rasa keberanian dan rasa kepercayaan diri yang besar. Sedangkan orang yang malu dan tidak berani berbicara di depan umum cenderung pendiam dan tidak pernah menyampaikan pendapatnya. B. Ciri-ciri orang yang memiliki percaya diri yang baik. Menurut J. Lindenfield tahun 1997 halaman 4, ada dua jenis percaya diri yang cukup berbeda, yaitu percaya diri batin dan lahir. Jenis percaya diri batin adalah percaya diri yang memberi pada kita perasaan dan anggapan bahwa kita dalam keadaan baik. Jenis percaya diri lahir memungkinkan kita untuk tampil dan berperilaku dengan cara yang menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita yakin akan diri kita. Dan karena jenis percaya diri batin dan percaya diri lahir saling mendukung, keduanya membentuk sesuatu yang jauh lebih kuat dan efektif daripada jumlah bagian-bagiannya. Ada 4 ciri utama yang khas pada orang yang mempunyai percaya diri batin yang sehat. Keempat ciri itu adalah sebagai berikut. Pertama, cinta diri. Orang yang percaya diri mencintai diri mereka, dan cinta diri ini bukanlah sesuatu yang dirahasiakan. Jelaslah bagi orang luar bahwa mereka peduli tentang diri mereka, karena perilaku dan gaya hidup mereka adalah untuk memelihara diri. 2. Pemahaman diri. Orang dengan percaya diri batin
batin juga sangat sadar diri. Mereka tidak terus-menerus merenungi diri sendiri, tetapi secara teratur mereka memikirkan perasaan, pikiran, dan perilaku mereka, dan mereka selalu ingin tahu bagaimana pendapat orang lain tentang diri mereka. 3. Tujuan yang jelas. Orang yang percaya diri selalu tahu tujuan hidupnya. Ini disebabkan karena mereka punya pikiran yang jelas mengapa mereka melakukan tindakan tertentu dan mereka tahu hasil apa yang bisa diharapkan. 4. Berpikir positif. Orang yang percaya diri biasanya merupakan teman yang menyenangkan. Salah satu sebabnya ialah karena mereka biasa melihat kehidupan dari sisi yang cerah dan mereka mengharap serta mencari pengalaman dan hasil yang bagus. Menurut J. Lindenfield tahun 1997 halaman 5 juga menyatakan untuk memberikan kesan percaya diri pada dunia luar, maka kita perlu mengembangkan keterampilan dalam 4 bidang yang merupakan ciri-ciri dari percaya diri lahir, yaitu pertama, komunikasi. Dengan memiliki dasar yang baik dalam bidang keterampilan berkomunikasi, kita akan dapat mendengarkan orang lain dengan tepat, tenang, dan penuh perhatian. Selain itu, juga kita bisa berbincang-bincang dengan orang dari segala usia dan segala jenis latar belakang. 2. Ketegasan. Kalau kita bisa menerapkan sikap tegas pada diri kita sendiri, pasti kita tidak akan berlaku agresif dan pasif demi mendapatkan keberhasilan dalam hidup dan hubungan sosial. Rasa percaya diri akan bertambah karena kita akan dapat membela hak mereka dan hak orang lain serta memberi dan menerima pujian secara bebas dan penuh kepekaan. 3. Penampilan diri. Keterampilan ini akan mengajarkan kita betapa pentingnya tampil sebagai orang yang percaya diri. Hal itu akan memungkinkan kita untuk menyadari dampak gaya hidup atau misalnya mobil, rumah, dan sebagainya terhadap pendapat orang lain mengenai diri kita tanpa terbatas pada keinginan untuk selalu ingin menyenangkan orang lain. 4. Pengendalian perasaan. Kalau perasaan tidak dikelola dengan baik, maka bisa membentuk suatu kekuatan besar yang tidak terduga. Kadang-kadang menyenangkan dan menarik untuk membiarkan hati memerintahkan pikiran. Tetapi, pada umumnya dalam hidup sehari-hari, kita perlu mengendalikan perasaan kita. Kalau kita tahu cara mengendalikan diri, maka kita akan dapat mencari pengalaman dan hubungan yang memberi kesenangan, cinta, dan kebahagiaan karena kita tidak mudah terbenam dalam hawa nafsu. 5. Pemikiran positif. Orang yang percaya diri biasanya merupakan teman yang menyenangkan. Salah satu sebabnya ialah karena mereka biasa melihat kehidupan dari sisi yang cerah dan mereka mengharap serta mencari pengalaman dan hasil yang bagus. C. Langkah-langkah untuk meningkatkan percaya diri. Kita harus membangun bahasa tubuh menjadi kebiasaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan percaya diri. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, tersenyum. Dengan tersenyum, pesan positif akan terkirim kepada orang lain dan faktor perasaan baik terhadap diri sendiri. 2. Berjalan tegap, kepala tegap untuk memperlihatkan kepercayaan diri yang tinggi. 3. Menatap mata setiap orang, dengarkan dengan seksama, mengangguk dan tanggapi hal-hal yang mereka katakan. 4. Tunjukkanlah bahasa tubuh kita untuk mendorong orang berbicara pada kita. Jangan menyilangkan tangan pada dada karena akan menciptakan dinding penghalang. D. Cara menerapkan kepercayaan diri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, Ananda dapat mencoba beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan percaya diri. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, belajar bersyukur. Dengan bersyukur berarti Ananda telah menghargai segala yang dimiliki, mulai dari fisik yang prima dengan kondisi lengkap, bakat yang dimiliki hingga kesempatan untuk belajar. 2. Memperbaiki penampilan. Penampilan dapat dimulai dengan mengenakan baju yang nyaman, menghindari bau badan, dan merawat kulit setiap harinya. 3. Katakan yang baik pada diri sendiri. Berbicaralah hal-hal yang baik kepada diri sendiri, karena pada akhirnya Anandalah penyemangat terbaik untuk diri sendiri. Ananda dapat membuat kata-kata afirmasi untuk diri sendiri. Misalnya,
saya dapat mengendalikan situasi ini dan dapat melakukan tugas dengan baik, atau saya bisa jika saya mau. 4. Perbanyak kegiatan yang positif dan menyenangkan. Ananda dapat melepaskan kecemasan dan rasa penat dengan kegiatan yang positif dan menyenangkan. Lakukan apa yang Ananda suka secara rutin dan kontinu. Melakukan sesuatu yang Ananda suka bisa membuat lebih mudah untuk menjadi mahir. Semakin mahir Ananda melakukan sesuatu, semakin besar rasa percaya diri yang terbangun. 5. Mengevaluasi kelebihan dan kekurangan diri. Jika menemui kegagalan, bisa jadi membuat Ananda tidak percaya diri. Ananda perlu mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan diri sendiri. Ananda pasti punya kelebihan, maka fokuslah pada kelebihan yang Ananda punya. 6. Jadilah diri sendiri. Cara meningkatkan percaya diri yang baik adalah dengan menjadi diri sendiri dan menerima apapun kekurangan Ananda. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna. 7. Perluas wawasan dan cobalah hal-hal baru. Kembangkan diri untuk mendapatkan pengetahuan umum yang cukup, karena dengan meningkatkan wawasan untuk diri sendiri, Ananda akan lebih mudah untuk membangun percaya diri. Dengan memperluas pengetahuan, lingkungan sekitar juga akan lebih terasa yakin ketika melihat Ananda. Selain itu, memperluas pengetahuan juga sejalan dengan membangun kompetensi diri sendiri. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.